kita kasihi. Shalom, brother. Hello. Dog. Sister Len, how are you? It is my joy and greetings to everybody. Selamat pagi, selamat malam, tamam. Ya, sangat senang berada di antara kalian semua hari ini, saat ini. Selamat pagi, selamat malam dari Brother Usama Dakdok. Tamam means what? Teman-teman mean friends. Oh, tamam in Arabic means complete or perfect. Teman. T-E-M-A-N. Teman. Oh, tamam. Tamam. M-A-M, tamam. And teman mean friends. Oh, good. Tamam, every friend. Amen. Hello, everybody. Good. Well, let's move on with our study. Don't forget, guys, I asked you last night to pray for our friend Daniel. Continue to pray for Brother Daniel that the Lord will get him out of Saudi Arabia safe and sound. Oke, teman-teman, jangan lupa kita meminta teman-teman untuk berdoa untuk teman kami, sahabat kami, Brother Daniel yang sekarang ada di Saudi Arabia, agar dia mendapatkan pintu untuk keluar dari Saudi Arabia, tetap mendapat keselamatan, ya. Mari kita berdoa sekarang. Father, in the name of Jesus, we ask you for divine protection for Brother Daniel. We ask you for divine ways, 7 ways that you promised for Brother Daniel to get out of the nation and going into the land of Canaan. In the name of Jesus, let the door be open, let Amen. the windows be open, in Jesus' name. Amen. Okay. All right, so let's do a little bit cap to what we have talked about in our last broadcast. Oke, kita recap kembali apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu, ya. We ended with the interpretation of Joseph dream to the Pharaoh while he was in prison according to Quran chapter 12. Ya, kita membahas kembali kenapa Yusuf ada di penjara di Quran surah Yusuf. Now, does this make any sense to anybody when we talk about a biblical account as it is written in Genesis account, Muhammad distorted and destroyed by his writing of the Quran? Silakan Anda pikirkan kembali apakah ini masuk akal, ya, ketika kita melihat kisah Yusuf di dalam buku Kejadian dengan Nabi Yusuf di Quran. Kenapa banyak yang tidak masuk akal? Kelihatannya Muhammad itu mengambil mencomot-comot, ya, mencuri-curi dan menambah-nambahkan. Don't forget, we're talking about the best of the stories of the Quran according to verse 3. Jangan lupa di ayat yang ketiga surah Yusuf, Quran mengatakan ini adalah kisah yang terbaik di dalam Quran. Then we see the king saying in verse 54, bring him to me, I will take him for myself. Ketika dikatakan di dalam Quran, bring it to me, bawalah kepadaku. What does it say, brother? Bring it to me. It's verse 54. Verse 54 of Quran chapter 12. Okay. Kita masuk ke dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat yang ke-54 yang dibilang, bawalah kepadaku agar aku memilih dia, ya. Now, Joseph became the man in the land. Yusuf sekarang menjadi penguasa di tanah itu. Now, what he said in verse 55 was the opposite of what we read in the scripture. Tapi di ayat yang ke-55 ini malah berbalikan dengan ayat sebelumnya. It was Joseph in verse 55 who requested that he will be in charge of all the treasures of the land. Yusuf di ayat yang ke-54 mengatakan dia dipilih sebagai orang yang berkuasa dan bisa menguasai keuangan atau bendahara. Joseph here become a little bit prideful and arrogant by calling himself to be a keeper and knowledgeable.
Ya, Yusuf di sini di ayat yang ke-54 begitu sombongnya mengatakan dirinya sendiri adalah seorang kiper, seorang yang bisa memegang tanggung jawab ya atau menguasai tanah. Not according to the Bible, where Pharaoh is the one who offers that position to Joseph, as he realized there is no wise one like him in all the land of Egypt. Tapi tidak begitu dengan kalau kita bandingkan dengan Kejadian, dengan di buku Kejadian yang mengatakan bahwa Pharaoh atau Fir'aun lah yang mengangkat Yusuf, yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang sebijaksana seperti Yusuf. I want you to read what is written in Genesis account in chapter 41, beginning from verse 39. Ya, kita akan membaca Kejadian 41 dari ayat yang ke-39. Bentar ya, mari kita bacakan. Read verse 40 and 41 first. 40 and 41. Yes, Okay. ma'am. I'm going to read from the 39 dikatakan seperti ini. Maka Okay. raja berkata kepada Yusuf, Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, jadi jelaslah bahwa engkau lebih cerdas dan bijaksana dari siapapun juga. Keempat-puluhnya, engkau akan kuangkat menjadi gubernur dan seluruh rakyatku akan mentaati perintahmu. Hanya aku sajalah yang lebih berkuasa daripadamu. Notice. 41. Go ahead, sister. I was going to say, 41 42. Ini lucu ya. Kalau Quran kalau Alkitab Indonesia ini lucu. Makanya saya jarang baca. notice in verse 79, Pharaoh acknowledged the God of Joseph, who gave Joseph all the wisdom. Ya, notice ya, catat kalau di Kejadian di Alkitab itu Tuhan yang memberikan kecerdasan, yang memberikan wisdom kepada Yusuf. Yes, Joseph was a wise man. He can see the future. He was able to interpret the dream. There is none like him, but not by ignoring that it was the God of Joseph who gave him all this knowledge. Ya, memang Yusuf adalah seorang yang bijak, seorang yang wise. Tapi mohon dicatat di sini bahwa Tuhanlah yang memberikan semua kecerdasan dan kebijaksanaan itu, dan Yusuf mengerti akan hal itu. On the other hand, Joseph now is going to be in charge of all the household of Pharaoh and all over his people. But the chair of Pharaoh is greater than the chair of Joseph. Bahkan sebaliknya dalam Quran itu, di Quran ya, kalau Yusuf ini masih di Alkitab kalau nggak salah ya, sebaliknya Yusuf akan diberikan kekuasaan di negeri Mesir, tetapi Pharaoh yang masih ada di atas kekuasaan Yusuf. Artinya kekuasaan Pharaoh masih di atas dari kekuasaan Yusuf. All what we know It's like a second hand man, right, brother? Yes, absolutely. He's a prince. Yeah. He's not the king, but he's a prince. He's the prince, okay. Okay, can you translate Sorry, that? brother. He was not the king, but he was a prince. Iya, dia bukan raja, tapi dia seorang prince, ya seorang pangeran. Jadi kekuasaannya masih di bawah Pharaoh, masih di bawah Firaun. In verse 41 of Genesis 41, we know for sure that it was Pharaoh who made Joseph in charge of the land. Di ayat yang ke-41 dikatakan bahwa Firaun lah yang memberikan kuasa itu kepada Yusuf di tanah Mesir. But according to the Quran, in verse 55 of chapter 12, it is Joseph who asked for that position. It was Joseph who bragged about himself that he's a keeper and he is a man of knowledge. Tapi kalau di Quran di ayat yang 54 dan 55, Yusuf lah yang meminta Firaun untuk memberikan kuasa itu, kuasa di tanah Mesir. Now let's go back to Quran and read verse 56. Mari kita baca Quran surah Yusuf di ayatnya yang ke-56. Saya akan bacakan ya teman-teman. Seperti ini.
Dan ini saya membaca dari tafsir Jalalain ya, seperti yang Brother Osama minta, saya baru nemu. Dan demikianlah sebagaimana kami berikan nikmat kepada Yusuf, yaitu dibebaskan dari penjara. Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Pergi ia dapat bepergian menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir, yang pada sebelumnya ia hidup dalam kesempitan dan dalam sekapan tahanan. Menurut suatu riwayat dikisahkan bahwa sang raja memberinya mahkota dan cincin kebesaran, kemudian sang raja memecat Al-Aziz, lalu mengangkat Yusuf menggantikan kedudukannya. Tidak lama kemudian Al-Aziz wafat, lalu Yusuf menikahi istrinya yang bernama Zulaikha. Ternyata setelah Nabi Yusuf menggaulinya, Zulaikha masih perawan. Nabi Yusuf mempunyai 2 orang putra dari Zulaikha ini. Nabi Yusuf mampu menegakkan keadilan di negeri Mesir dan semua orang mentaatinya. I'm assuming you have also shared with them the fabrication of Al-Jalalain. Is that right? Yeah. All right. Brother, I wanna talk about this little bit. Saya mau bicara sebentar ini. Okay. We can do that. We can. Notice here. The fabricators of Muslim scholars is beyond our imagination. Ya, fabricator itu kalau di sini bisa diartikan penipu-penipu ya. Apa sih lebih enaknya bahasa Indonesianya? Kalau bahasa in English, it's like a it's the thief, it's the what you call that? This fabricator. Make up lies. The exaggerator. Yeah, the exaggerator. Yeah, the exaggeration. Exaggerator itu pembual ya, pembual atau pembuat cerita yang dibuat-buat. Yeah, while Allah in the Quran did not give us any detail about what happened to Joseph, Muslim scholars put in their own input. They make up their own interpretation to make the Quran make sense. Ya, di dalam Quran tidak diterangkan detail-detailnya, tidak dijelaskan, ya hanya kayak seperti besarannya saja, supaya seperti make sense itu seperti masuk akal. Tapi kalau kita baca kembali, ceritanya ini tidak masuk di akal. We know from our previous studies that it was the story of the women who cut their hands off, or cut their hand just without being completely off. It was made up in the beginning of the story, and somehow Muhammad bring it back, and Joseph defend to himself before he can even come out of the prison. Kalau kita kembali ke minggu berikutnya ya, mengenai wanita-wanita yang memotong jarinya ya, tidak masuk akal dari mana ini Muhammad mengambil cerita-cerita ini yang tidak ada di Alkitab. Nanti saya akan reveal ya dari mana Muhammad mengambil kisah ini yang wanita-wanita itu memotong jarinya. Throughout the Quran, Muhammad does not give any names, and whenever he mention a name, it's almost wrong all the time. Dicatat kalau di Quran ini Muhammad tidak pernah memberikan secara detail nama-nama yang kejadian ya, siapa yang bersangkut paut. Dan ketika Muhammad memberikan nama, itu namanya ngawur. We know from the story of Muhammad that he made the gentleman who bought Joseph in Egypt by the name Al-Aziz. Ya, kita catat, kita masih ingat ya, kalau Muhammad itu mengambil nama Aziz ya, dimasukkan ke dalam Quran. Al-Aziz. Now that is not an Egyptian name. That maybe fit with Muhammad in Saudi Arabia, but not in Egypt. Nama Al-Aziz ini bukan nama orang Egypt, orang Mesir, tetapi itu nama orang Arab. Now we see that
Pharaoh know for sure that Joseph was innocent and Al-Aziz was guilty, he and his wife. Ya, dicatat juga bahwa di Quran Fir'aun tidak yakin kalau Yusuf ini tidak bersalah. Ya. Now the king of Egypt was able to remove Al-Aziz from his position. Raja Mesir bisa meremove, artinya memecat posisi dari Al-Aziz. And he made Pharaoh to take the same position of Al-Aziz. Dan Fir'aun membuat menggantikan posisi Aziz kepada Yusuf. Artinya memecat Aziz dan mengangkat Yusuf. And then Al-Aziz died, maybe from the sorrow. Lalu Al-Aziz mati mungkin karena kesedihan. And Pharaoh married Joseph to Al-Aziz's wife. Dan Fir'aun menikahkan Yusuf dengan istrinya Aziz yang namanya Zulaikha. And when he married her, surprise, surprise, he found that she was a virgin. Lalu ketika Yusuf menikahi Zulaikha, kejutan-kejutan, ternyata istrinya ini masih perawan. And he had from her 2 sons. Lalu dia mendapatkan 2 anak laki-laki dari perempuan ini. And now there's justice in Egypt and all the people liked Joseph. Dan sekarang orang-orang di Egypt, orang-orang di Mesir menyukai Nabi Yusuf. And then Allah it says in verse 57. Read verse 57, sister. Mari sekarang kita baca ayat yang ke-57. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik daripada upah di dunia bagi orang-orang beriman dan selalu bertakwa. Ketika musim paceklik tiba, musim paceklik itu menimpa pula negeri Kanaan dan negeri Syam. Man. So Allah is telling us here that he even would reward Joseph much better than reward of the king of Egypt. Di sini Allah bahkan memberikan upah lebih baik daripada upah di negeri Mesir. Now, where all this information come from? Dari mana informasi ini didapat? Maybe we need to go back to look at what really happened in Joseph's life according to the Holy Scripture. Ya, mungkin kita akan melihat kembali kisah Yusuf yang sebenarnya, yang asli di dalam Alkitab, firman Tuhan. First, the name of Joseph has changed by Pharaoh. Ya, nama Yusuf diganti oleh Firaun ya. Then Pharaoh gave Joseph a wife. Dan Firaun memberikan Yusuf istri. And we know the name of the wife and the name of her father. Dan kita tahu nama dari istrinya dan nama dari bapak dari istrinya. She was not the wife of Al-Aziz as Muhammad scholars claim. Dia bukan istri Al-Aziz seperti yang cendekiawan Muslim katakan. Let's read together verse 45. Mari kita baca di ayat yang ke-45. Ini 45-46 sih. Oke. It's not complete here. Lalu raja memberikan sebuah nama Mesir kepada Yusuf, yaitu Zafnat Pa'anea, ya. Diberikannya juga seorang istri yang bernama Asnat, anak Potifar yang menjabat iman di kota Heliopolis. Notice. 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai bekerja untuk Raja Mesir. Maka berangkatlah Yusuf dari istana raja dan pergi mengelilingi seluruh negeri.
All right. So in verse 45, we'll learn that Joseph name changes to Safnat Panih. Di ayat yang ke-45 dikatakan Firaun mengganti nama Yosef menjadi Safnat Paneah, yang artinya ini saya baru dapat ya. The name of the Safnat how to spell it? Pronounce it, brother. Safnat Panih. Safnat Paneah. Wah. Good. You Oh, did it. that was You did it. Now, notice that the wife name was Asnat. Ya, nama istrinya adalah Asnat. Pharaoh did not remove anybody by the name Al-Aziz from power. Dan Firaun tidak tidak memecat siapapun namanya Aziz. Because Al-Aziz does not exist in the true life of Joseph. Karena yang sebenarnya Al-Aziz itu tidak pernah ada di dalam kehidupan Yusuf. Asnat was not the wife of any husband. Asnat bukan istri dari suami siapapun. But she was the daughter of Futifara, the priest of On. Tapi dia adalah anak perempuan dari priest, itu imam ya, imam Potifera. Yeah. Now, Joseph was 30 years old when this took place. Yosef berusia 30 tahun ketika ini terjadi. None of this information can be found in the verses of the Quran because the Quran is short of knowledge. Informasi-informasi ini, keterangan-keterangan ini tidak akan pernah ditemukan di dalam Quran karena Quran adalah buku palsu. So in simple words, the best of the stories of the Quran is one of the worst story when you compare it to the Bible. Jadi kalau di Quran dikatakan adalah cerita atau kisah yang terbaik ya di dalam Quran, sebenarnya adalah kisah yang paling buruk di dalam Alkitab. Now, we look at what happened in the first year of the first 7 famine plentiful years. Oke, lalu kita akan melihat 7 tahun pertama di dalam pemerintahannya. Brother, I want to let them know what is the meaning of Safnat Paneah. Sure. Ya, artinya Safnat Paneah di Egypt ya, itu namanya berarti abundance of life. Artinya adalah hidup yang berlimpah, yaitu the Egyptian word meaning. Jadi translation di Mesirnya adalah hidup yang berlimpah. Di Jerome translates-nya itu adalah savior of the world, artinya penyelamat dari dunia. So in simple words, not only Pharaoh believed in Joseph's interpretation, but he actually renamed Joseph to fit with what is coming to Egypt of plentiful. Jadi bukan hanya Firaun percaya akan Yosef, tapi juga Firaun mengganti nama Yosef menjadi nama yang sangat bagus, sesuai dengan karakternya. Now, the details of the following few verses we're going to read in Genesis chapter 41 also is not found in the Quran. Ya, ketika kita membaca Kejadian 41 ya, bab 41, di sini tidak banyak yang tidak ditemukan di dalam Quran di surah Yusuf. All what we need in the Quran is Joseph's brothers are in Egypt seeking food. Yang dikatakan di Quran, ya dia langsung mengatakan kalau saudara-saudaranya Yusuf itu ada di Mesir. Why we are missing this very important fact is because Muhammad did not know what really happened. Kenapa banyak hal-hal penting
yang tidak tercatat di dalam Quran itu karena Muhammad sebenarnya tidak tahu kisah yang sebenarnya. Now, Maybe Allah forget. yeah, Allah forget. Could be true too. Now, the earth became to bring the plentiful of the fruit. Ya, tanah Mesir mulai membawa plentiful, banyak sekali makanan ya, hasil bumi. And Joseph gathered all the food he needed for the 7 famine years. Yusuf mengumpulkan semua makanan full year ya, sepenuh tahun untuk menghadapi famine itu apa sih? Was this Untuk hunger? menghadapi hunger, kelaparan. Yeah. People did not lack any food during the 7 years. Orang-orang di sana tidak kekurangan sama sekali, bahkan berlimpah di dalam 7 tahun tersebut. And the amount of grain which Joseph kept for the 7 years were literally like the sand of the sea, mountain of food. Jadi jumlah dari grain itu, dari biji-biji gandum tersebut ya, itu jumlahnya seperti pasir yang ada di pantai, tidak terhitung. At the beginning, Joseph was counting all the food he was gathering, all the plentiful he was gathering. Ya, pada awalnya Yusuf menghitung semua grain, gandum-gandum yang dihasilkan. But because it was so much, they just stopped counting. They just by a blessing, just add it together without counting or keep record of it because it's so much. Tapi karena hasilnya itu banyak sekali ya, terlalu banyak, sampai Yusuf berhenti menghitungnya dan dikatakan ini adalah berkah dari Tuhan. Now notice that before the 7 years of famine, Joseph had 2 sons. Jadi sebelum masa kelaparan, ya, masa kesusahan itu, Yusuf memiliki 2 anak laki-laki. The oldest son by the name Manasseh. Yang anak yang pertama namanya Manasseh, as it is written in verse 51. Seperti yang kita baca di ayat yang ke-51. And he's telling us why he called him Manasseh, because he said, God has made me forget all my toil. Karena artinya adalah, kenapa dikatakan Manasseh? Karena artinya adalah Tuhan telah membuat aku melupakan segala kesusahanku. As for the second son, he named him Ephraim. Yang kedua dinamakan Ephraim. Why? Because God caused him to be fruitful in the land. Kenapa dinamakan Ephraim? Ephraim itu artinya Tuhan membuat aku, what does he say, brother? God made him fruitful. Membuat aku makmur. As it is written in verse 52. Seperti yang tertulis di ayat yang ke-52. And the 7 years of plentiful ended. Dan setelah itu, 7 tahun kemakmuran itu berakhir. This is very important information, but Muhammad somehow did not know anything about it. Ini adalah informasi yang sangat penting. Tapi kenapa Muhammad itu lupa akan hal ini atau tidak mencatat akan hal ini? Now we talk about the 7 famine years. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai 7 tahun masa kelaparan. All the land, all the countries near Egypt had great famine. Seluruh tanah di Mesir dan tanah-tanah di sekeliling Mesir mengalami kekeringan dan kelaparan. When there is no rain, there is no harvest, which means famine. Ketika tidak ada hujan, maka tidak akan ada panen.
maka terjadilah kekeringan dan kelaparan. Not only the famine was in the near countries of Egypt, but even in Egypt itself. Ya, bukan hanya berpengaruh kepada negara-negara di sekitar Mesir, tapi di dalam Mesir sendiri. In verse 55 of Genesis 41, the people went to Pharaoh and said, "We are hungry, we're starving, give us food." Ya, di ayat yang ke-55 dikatakan bahwa mereka datang kepada Fir'aun dan mereka meminta kepada Raja Fir'aun untuk mereka diberikan makanan. He said, "Go to Joseph. He will tell you what to do." Lalu Fir'aun mengatakan kepada mereka, datanglah kepada Yusuf, karena Yusuf akan memberikan kalian tahu apa yang harus kalian kerjakan. And as the scripture also declared in verse 56, it was famine all over the earth, but Joseph had all these plentiful, and he began to sell the food, the wheat, the grain to the Egyptian people. Ya, dikatakan di ayat yang ke-56-nya bahwa Yusuf memiliki banyak kemakmuran dan dia membukakan gudang dan menjual gandum-gandum ini kepada orang-orang Mesir. Now the rumor or the information spread from Egypt to all the neighboring country that there is wheat, there is corn, there is food in the land of Egypt. Nah, gosipnya menyebar ya, gosip-gosip ini, berita-berita ini menyebar ke seluruh negara di sekitar Mesir bahwa ada makanan, ada gandum, ada beras atau apalah di Mesir, di negeri Mesir. Now we go to Genesis chapter 42. Sekarang kita akan memasuki Kejadian pasal yang ke-42. Jacob heard the news about there is food in Egypt. Yakub ya mendengar kabar bahwa masih ada makanan di Mesir, di negeri Mesir. Famine always happen in these days. Kelaparan pada masa ini. And as we read in the scripture before in the biblical account, it happened in the days of Abraham and it happened in the days of Isaac. Kelaparan di sini ya juga terjadi di masa-masa kehidupan Abraham dan juga di masa-masa kehidupan Ishak. Now, in Egypt, we do not count on the rain for harvest, but we have the great Nile. Ya, di Egypt kita tidak menghitung rain itu hujan ya, tapi kita memiliki di Mesir itu kita mengandalkan Sungai Nil. And that's why we read in the scripture when the famine happened in the days of Abraham, he went to Egypt. Ya, makanya dikatakan ketika di zamannya Abraham, ketika kelaparan terjadi, kekeringan terjadi, mereka datang ke tanah Mesir. Which is very normal when you have famine, you search for the land which they have water because they will have life. Dan ini sangat normal ya, sangat normal sekali ketika banyak kelaparan terjadi, orang-orang ini akan datang kepada negara-negara yang memiliki sumber mata air. But this famine was not like just the normal famine which happened all the time. This famine was great famine. Tapi kekeringan dan kelaparan ini bukan kejadian yang biasa, kekeringan yang biasa, tapi yang luar biasa. And we're talking about 7 years of famine, and we're just now in year number 1. Ya, kita di sini membahas 7 tahun kelaparan yang besar, dan ini baru di tahun yang pertama. Jacob heard the news that there is food in Egypt, and he told his sons,
Why are you looking at each other? Go to Egypt and get us some food. Ya, ketika Yakub mendengarkan hal ini, lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya, "Kenapa kalian bengong aja? Kenapa nggak kalian pergi aja ke Mesir?" And the Bible said 10 of Jacob's sons went to buy corn from Egypt. Di Alkitab dikatakan 10 dari anak-anak Yakub, anak-anak laki Yakub pergi ke Mesir untuk membeli jagung. Joseph's brother Benjamin was left behind because Jacob was afraid that something bad will happen to him. Saudaranya Yusuf yang paling kecil, yaitu Benjamin, itu ditinggal di rumah, tidak ikut dengan mereka karena masih kecil dan dikhawatirkan sesuatu akan terjadi dengan Benjamin di dalam perjalanan. And that will get us to the continuation of our story in the book of the Quran, chapter 12, verse Nah, 58. sekarang coba kita bandingkan dengan di Quran, di ayat di Quran ya. Tadi sudah dikatakan ya kalau Benjamin itu ditinggal di rumah, ya, tidak ikut perjalanan bersama saudara-saudara laki-lakinya ke Mesir. Tapi sekarang kita lihat di account Quran, Quran 12 ayatnya yang ke-58. Can I read it, brother? Yes, ma'am. This is gonna be long verse. No. 58 is a small verse. 58, yeah, it's on Jalalain translation in We're not Indonesia. going to read the Jalalain. We just read the verse of the Quran. Okay. Waja'a. Let me read on the different translation then. Now let me read on the Jalalain. Make easy for the viewers, for But you Muslims. don't have to read the interpretation of Al-Jalalain, just the verse. Okay, just the verse. So Yeah. let me hold on, brother. Tafsir Jalalain. Let's change it to Indonesia, bahasa Indonesia. Okay, baik. 58. Okay. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya, maka Yusuf mengenal mereka sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Now, 58. if you look at the fabrication of what's so-called Muslim scholar interpretation, you can't help but to laugh. Ya, kalau kita membaca interpretasi dari cendekiawan Muslim ini, dan kita sudah membaca firman Tuhan ya, kita tidak bisa, we cannot help, kita tidak bisa bantu diri kita sendiri kalau kita ini ketawa, laugh. Why? Because they know better than Allah and Muhammad. Karena apa? Karena orang-orang cendekiawan Muslim ini mereka lebih tahu daripada Allah dan daripada Muhammad. And they interpret the Quran to us as they were there and seen everything by their eyes and heard everything by their ears. Ya, kenapa? Karena kalau kita membaca sepertinya orang-orang ini, cendekiawan Muslim ini, mereka ada di sana, ada di dalam kejadian tersebut, dan mereka tahu dan mereka mendengar. They actually are telling us that they were speaking to Joseph in the Hebrew language. Ya, bahkan sepertinya nih ya, siapa namanya? Cendekiawan Muslim ini sepertinya mereka berbicara dengan bahasa Ibrani kepada Yusuf. And they explained to him that they are not thief or jawasis. Well, jawasis, spies in the land. Yeah. But they are the sons of the prophet Jacob, peace be upon him. Tapi mereka menerangkan di sini ya, bahwa mereka ini bukan mata-mata spies ya, dari negara lain, tapi mereka adalah anak-anak dari Nabi Yakub yang mulia.
and so on. The great Muslim scholars filling in the missing information of the Quran. Dan ditambah lagi cerita-ceritanya ya, cendekiawan ini menambahkan, memasukkan kisah di dalam Quran. And here we must ask some questions. Kita harusnya bertanya ya, Are they prophets like Muhammad, or just normal people with interpretation, to bring interpretation? Apakah orang-orang ini, cendekiawan ini adalah nabi seperti Muhammad ya, atau mereka cuma penafsir saja? I know Muslims brag about the Quran to be the miracle of Muhammad. Ya, kita tahu ya bahwa teman-teman Muslim ini brag itu membangga-banggakan bahwa Quran adalah mukjizat dari Muhammad. Not realizing that Muhammad was simply copying the stories of the Bible and many other stories from other books in his Quran. Tidak menyadari, mereka tidak sadar kalau sebenarnya Muhammad ini mengambil-ngambil, mencuri-curi kisah dari buku-buku lain, kisah dari Alkitab, kisah dari banyak buku-buku legenda umat-umat sebelumnya. So if Muhammad was a true prophet with a great miracle, the Quran, kalau Muhammad ini memang benar-benar seorang nabi yang besar seperti yang diklaim di Quran, we have to believe that his scholar are greater prophet than Muhammad, for they have given us more than that which is in the Quran, and without their writing we could not even understand the miracle of Muhammad, the Quran itself. Saking besarnya ini nabi, saking besarnya Nabi Muhammad, kita sampai tidak mengerti, tidak bisa menemukan mukjizat apa yang pernah dia lakukan. Seharusnya kalau namanya nabi besar, dia bisa melakukan mukjizat yang lebih besar daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Let's read together verse 59. Yuk, mari kita baca di ayat yang ke-59 surah Yusuf. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanan, ia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, yaitu Benjamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? He asked them to bring a brother from them. Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya ini yang datang. And he brag about himself. Can't you see? I give you all that food. I'm a good giver. Ya, dia membanggakan dirinya. Yusuf di sini membanggakan dirinya, ya, sombong akan dirinya. Kamu lihat kan, aku ini seorang pemberi yang terbaik, seorang yang dermawan. And he warned them, if they will not bring the brother, they will not have any more food from him. Bahkan dia mengancam saudara-saudaranya ini, kalau kamu tidak tidak membawakan aku Benjamin, ya, kamu nggak akan dapat makanan lagi. And that is what is written in verse 60. Read it, please. Dan ini ya yang dituliskan di ayat yang ke-60. Mari kita baca surah Yusuf ayat yang ke-60. Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi daripadaku, dan jangan kamu mendekatiku. Then Joseph did one more thing very important according to verse 62. Dan satu hal lagi yang Yusuf melakukan hal yang sangat penting ya, yang dicatat di dalam ayat yang ke-62, dikatakan seperti ini. Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. I do not know what is written in the Indonesian verse, my dear sister, but in the Arabic Quran it says, return to them their merchandise.
Ya, kembalikan. Saya tidak tahu apa yang ditulis di Indonesia ya, tapi kalau di Arabnya ya, kembalikan barang-barang mereka. Not their silver, but their money, but merchandise. Bukan silver, bukan perak atau bukan uang, tapi barang-barang. And here we see Joseph, like Allah, use the word perhaps twice. Dan di sini Yosef ya seperti Allah ya menggunakan kata-kata ini 2 kali, yaitu mudah-mudahan. First, he said that perhaps they will know their own merchandise. Pertama, mudah-mudahan mereka tahu, mereka mengenali barang-barang kepunyaan mereka sendiri When they return to their families, ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, and perhaps they will come back. dan mudah-mudahan mereka akan kembali lagi. I'm sorry, Joseph is much smarter than Allah, the God of Muhammad. Maaf ya, ternyata Yusuf ini lebih pintar, lebih cerdas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Why? Because Joseph knows that there are 6 more years of famine is coming. Kenapa? Karena Yusuf tahu akan ada 6 tahun lagi kelaparan yang akan datang. 6 tahun lagi. And Joseph know for sure they will come back. Dan Yusuf tahu banget kalau mereka itu akan kembali. Not perhaps, but for certain they will be back. Bukan mudah-mudahan, tapi tahu sekali pasti kalau mereka akan kembali. If you notice what is written in verse 63 is even more comedy. Kalau kita membaca di ayat yang ke-63 ya akan lebih lucu lagi, dan saya akan bacakan ayat yang ke-63. Falamma ya, maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapat sukatan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami, supaya kami mendapat sukatan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Maybe you think that they did have some food, but they will not have another food in the future. But that's not what the verse said. Tapi mungkin mereka berpikir mereka mendapat makanan, tapi mereka tidak akan lagi mendapat makanan di masa yang akan datang. The simple reading to that verse assure us that they did not have any food at all. Tapi kalau kita membaca baik-baik ya, di sini mereka tidak mendapat makanan sama sekali. They told their father, "We did not receive any food unless we take our brother with us." Ya, mereka berkata kepada ayah mereka Yakub ya, "Kami tidak mendapat makanan sama sekali kecuali kalau kami membawa saudara kami." Continuing with the line of lies, as Muhammad wrote the story in the Quran, Jacob asked the following question. Ya, Muhammad melanjutkan kebohongan dengan kebohongannya ketika kita membaca ayat-ayat berikutnya. In verse 64 we read, di ayat yang ke-66 kita baca seperti ini ya. Berkata Yakub, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Benjamin kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Let me remind you of the first lie Muhammad put in the Quran. Saya akan mengingatkan kepada Anda kebohongan pertama yang Muhammad berikan kepada Anda. Joseph's brothers asked Jacob, "Give us our little brother Joseph so he may come and play and have good time with us."
Joseph mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa bawalah aku, adikku Benjamin, supaya aku bisa bermain-main dengan adikku. And Jacob said, I don't want to do that. I'm afraid maybe a wolf will eat him. Lalu Jacob berkata, wah aku nggak mau ya seperti itu mengirimkan anakku yang paling kecil. Nanti takutnya dimakan oleh serigala. Oh, no, Dad, trust us. We're thin, we're strong, we're big. We will protect him. Trust us. Oh no, enggak. Percaya kepada kami. Kami ini orang kuat, kami ini orang-orang yang kuat dan kami bisa dipercaya. Percayalah kepada kami. As if Joseph at that time was 3 years old, maybe 4 years old, a little boy. Ya, Benjamin or Joseph, brother. Joseph. Yeah. We're talking about the first portion of the story. The first. Oh ya. Ya, ini mengingatkan kembali ya, ketika Yusuf dulu yang kayaknya masih kecil ya, seperti 3 tahun ya, padahal tidak ya bermain-main seperti anak kecil. Even though the Bible is very clear that Joseph was 17 years old man and he used to go and shepherd with his brothers. Padahal dikatakan di dalam Alkitab jelas-jelas pada Yusuf waktu itu umurnya adalah 17 tahun sewaktu dia dijual ya. So, somehow Jacob here is reminding his sons that he entrusted them with the little Joseph, and now will he entrust them with the little Benjamin? Ya, seakan-akan Yakub di sini mengingatkan saudara-saudaranya ya ketika Yusuf masih kecil ya, dan mengingatkan kembali ya masa lalunya, bagaimana mungkin dia bisa memberikan Benyamin yang masih kecil kepada mereka. And so he said, oh well, Allah is gonna be watch over him and Allah is the most merciful. Lalu saudara-saudaranya mengatakan, ya tapi kan Allah ini maha penjaga dan maha penyayang daripada yang penyayang. But notice as a contradiction as we continue with the story of the Quran. Tapi coba kita lihat kontradiksinya ya. Kontradiksi itu yang hal-hal yang berlawanan ya, hal-hal yang tidak sepadan ketika kita membaca berikutnya di ayat-ayat berikutnya. Up to this point, in the end of verse 64, they did not know that their merchandise was returned to them. Sampai kepada akhir ayat ini yang ke-64, mereka sama sekali tidak tahu bahwa barang-barang mereka itu dikembalikan kepada mereka. Go ahead, read verse 65, sister. Oke, di ayat 65. Mari kita bacakan. Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah, kami apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir. Doesn't make any sense. Doesn't make any sense. I know. Look that our merchandise returned to us. Lihatlah, itu barang-barang kami kembali lagi kepada kami. We never thought they even gonna give us our merchandise back. Ya, kami bahkan tidak pernah berpikir bahwa kami akan mendapatkan kembali barang-barang kami. Send with us our brother. We will watch over him. We'll keep him, and we will gain one more camel worth of food. Berikanlah kepada kami, adik kami yang kecil ya. Nanti kami akan mendapatkan lagi barang-barang makanan ya. Mungkin sebesar unta dengan unta. It will be an easy measure.
Ini adalah takaran yang sangat mudah. Maybe, as my dear sister said, I don't understand what's going on here. Ya, saya sebenarnya berpikir, gue nggak ngerti nih mau ngomong apa sih di kitab di kitab Yusuf ini ayat 65. But in reality, as we will continue to study the story, you'll find out the magic extra camel for free, as if Joseph Brothers also knows the future of what is to come. Aduh, tapi setelah kita membaca ayat berikutnya ya, tiba-tiba ada magic ya, kok ontak nongol, satu lagi ontak nongol, dan saudara-saudara Yakub ini bisa mentafsirkan masa depan. But Jacob was very insistent, very particular in his allowing them to take Benjamin with him. Ya, tapi Yakub sangat insist, maksudnya ingin memastikan sangat concern ya, sangat khawatir akan anaknya yang paling kecil ini. As he is telling them in verse 66, you will never take him with you unless you bring to me a firm oath from Allah. Yakub mengatakan, kamu tidak akan membawa adikmu yang paling kecil ini sampai kamu mendapatkan takdir atau keputusan, ketetapan daripada Allah. They said to Jacob, no problem, we will go and we'll meet with Allah and we'll bring you that oath. Nggak usah khawatir, Pak. Katanya kami akan membawakan itu ketetapan dari Allah dan kami akan bertemu kepada Allah. So they all ride their camel or their mule and went to heaven. Lalu mereka naik itu onta atau naik itu donkey dan pergi ke surga. And they talked to Allah and Allah made the covenant with them. They went back to Jacob. Lalu mereka berkata kepada Allah dan mereka membuat perjanjian kepada mereka dan mereka untuk berkata kepada Yakub. And Allah judged between them and Jacob and the deal was made. Dan ini perjanjian antara Allah dan kepada mereka, saudara-saudaranya, dan kepada Yakub, dan akhirnya perjanjian itu terjadi, deal made. You may think I'm making this up. Ya, kalian berpikir kita membuat cerita ya? No, my friends. This is exactly what we read in verse 66. Ini kita tidak buat cerita ya, tapi ini kisah ini kita baca di surah Yusuf di ayat yang tadi yang ke-66. Read it, sister. 66, right? Or 67? Yes, ma'am. 66. 66. Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh tatkala mereka memberikan janji mereka. Maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. That is what I call the nonsensical Quran. Ini yang kita katakan Quran, isi Quran yang tidak masuk akal, nonsense ya, nggak masuk akal. Let's go back to the Genesis account. Mari kita kembali kepada firman Tuhan di Kejadian. We stopped at Genesis 42, chapter 42 and verse 4. Kita baca di Kejadian 42 ayatnya dari yang keempat. Ya. After Jacob heard that there is food in Egypt, he sent his 10 sons and he kept Benjamin because he was afraid that some harm will come on him. Ya, setelah Yakub mendengarkan berita mengenai makanan di Mesir, ya Yakub mengirimkan 10 anaknya tapi tidak mengizinkan Benjamin karena takut kecelakaan terjadi terhadap anak kecilnya ini. Anak yang terakhir ini.
The one thing we did not learn from the Quran about the meeting between Joseph and his brothers, all what the Quran said that he knew them but they did not know him. Pertemuan antara Yosef dan Yusuf dan saudara-saudaranya ini tidak dicatat di dalam Quran, ya. Cuma dikatakan Yusuf bertemu dengan saudaranya itu aja, tapi bagaimananya itu tidak diceritakan. But when we read carefully verse 6, we see the first interpretation to the first dream Joseph had when he was a young lad. Tapi ketika kita membaca ayat yang ke-6 ini, ya, yang ayat yang ke-6 ini adalah yang sudah dinubuatkan, ya, mengenai mimpinya. Notice Mimpi Yosef yang pertama. Notice in the Quran that brothers did not know about Joseph's dream, but in the Bible they knew about the dream. Catatan ya bahwa di Quran saudara-saudaranya Yusuf itu tidak mengerti, tidak tahu mengenai mimpinya Yusuf. I got lost, brother. Okay. In the Quran, Muhammad did not, he told us that Joseph's brothers never heard the dream because Jacob told Joseph, don't tell your dream to your brothers. Di Quran ya dikatakan kalau saudara-saudaranya ini tidak pernah mendengar mimpi dari Yusuf karena Yakub mengatakan kepada Yosef, jangan katakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. In the Quran, Joseph have one dream and he never told it to his brothers. Di dalam Quran dikatakan bahwa Yusuf memiliki satu kali saja bermimpi dan tidak pernah mengatakannya kepada saudara-saudaranya. But in the Bible, Joseph have two dreams and he shared them with his brothers. Tapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yusuf bermimpi 2 kali dan semuanya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. And we know for sure from Genesis account that when they saw him, they said, let us kill him to see how his dreams will come to pass. Ya, di dalam Alkitab dikatakan kita bunuh saja dia dan kita lihat apakah mimpinya ini akan terjadi. Now let us go to Genesis chapter 42 verses 6, 7, 8 and 9. Ya, mari kita baca Kejadian 42 dari ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8 dan ke-9. Before that, let me have a coffee break. I'm thirsty. Coffee break, sister. Yes. Coffee break. You're losing your strength. You need some coffee break. Please take some coffee. I got a coffee break. I lost my voice, brother. That's okay. I went to bed 2 o'clock in the morning, brother. I apologize. There's only one more hour and I'm gonna quit. Ya, yang ayat yang ke-6 dikatakan yang menjual gandum kepada orang-orang dari seluruh dunia ialah Yusuf sebagai gubernur Mesir. Sebab itu abang-abang Yusuf datang dan sujud di hadapannya. Ketujuh, ketika Yusuf melihat abang-abangnya, ia mengenali mereka, tetapi ia pura-pura tidak kenal. Dengan kasar ia bertanya kepada mereka, "Kamu orang mana?" "Kami orang Kanaan. Kami datang untuk membeli makanan," jawab mereka. Kedelapan, meskipun Yusuf mengenali abang-abangnya, mereka tidak mengenali dia. Yang kesembilan, lalu ia teringat kepada mimpinya tentang mereka. Dan berkatalah ia, "Kamu ini mata-mata, kamu datang untuk menyelidiki di mana kelemahan negeri kami." First we see, are you finished? Ya. First we see 10 brothers bowing down on their face before Joseph. Pertama kita melihat 10 saudara-saudaranya menyembah kepada Yosef.
menundukkan kepalanya, menghormat kepada Yosef. Joseph knew all of them, but none of them knew who he is. Yusuf tahu semua saudara-saudaranya ini, tapi saudara-saudaranya ini tidak mengenali dia. He pretended to be a stranger. He pretended not to know any of them. Dia pretend atau berpura-pura tidak mengenali mereka. He spoke to them in a rough talk. Dia berbicara kepada mereka dengan suara yang galak ya, yang dengan galak. A little bit later, we will find from the Bible, he did not speak with them in their language, but he spoke with the Coptic language, the real old Egyptian language. Ya, setelah kita membaca berikutnya ya, Yusuf tidak berbicara kepada mereka dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Ibrani. Tapi Yusuf berbicara kepada mereka dengan bahasa Koptik, bahasa saat itu, bahasa Mesir ya. As we see, the Bible said there was always an interpreter between Joseph and these Hebrew people. Karena kita bisa melihat di sini, selalu ada penterjemah, ya ada yang menerjemahkan antara Yusuf dengan saudara-saudara mereka ini. Where did you come from? He said. Dari mana mereka datang? Dia bertanya. We came from the land of Canaan to buy food. Kami datang dari tanah Kanaan untuk membeli makanan. Joseph knew his brothers, but they never knew him. Yusuf mengenali saudara mereka, tapi saudaranya Yusuf, tapi mereka tidak mengenali Yusuf. When they bowed down before him, he remembered his dreams. Ketika 10 saudaranya ini menundukkan kepala, menghormati Yusuf ya, menundukkan kepala seperti menyembah, Yusuf mulai teringat akan mimpinya. He looked at all 10 of them and he said, "You're spies. You come to see the land to somehow start war against my country." Ya, Yusuf melihat mereka dan berkata, "Kamu ini adalah mata-mata dan kamu menyelidiki di mana kelemahan kami untuk berperang kepada kami." In verse 10, they said to him, "No, Lord, no. We're not spies. We are servants. We came to buy food." Di ayat yang ke-10-nya dikatakan, "Oh tidak Tuanku, tidak. Kami adalah hamba-hamba. Kami adalah pelayan, servant ya, pelayan-pelayan Anda, pelayan Tuhan yang datang hanya untuk membeli makanan." We're not 10 spies from 10 separate countries or 10 big cities. We're all brothers. Kami bukan 10 mata-mata Tuhan. Kami ini bukan mata-mata dari negara manapun, tapi kami adalah 10 bersaudara. No. You're liars. You are spies. I know you. Bukan. Kamu ini pembohong. Kalian adalah mata-mata. No, sir. No, Lord. We are actually 12 brothers. One is gone. One is died. We do not know what happened to him. And the other was his father. We are 12 brothers. We're not 10 spies. Tidak Tuhan. Kami sebenarnya adalah 12 bersaudara. Yang satu di antara kami, entah kami tidak tahu bagaimana nasibnya, mungkin dia mati. Satu lagi saudara kami ada bersama ayah kami. I'm not going to get this lies of yours. Joseph said, "You are spies. That's why you came to examine the land." Lalu Yusuf berkata, "Hahaha, saya nggak akan percaya sama kalian. Kalian ini adalah mata-mata untuk menyelidiki kelemahan negeri kami." Now, I can maybe change my mind about you if you can prove to me that you're telling the truth. Well, mungkin saya akan mengubah pemikiran saya kalau kalian bisa membuktikan kepada saya bahwa kalian adalah 12 bersaudara. Here is the test. You send one of you to go get this little brother of yours you're talking about. Jadi begini, ya. Saya akan mengirimkan
satu orang di antara kamu untuk membawa saudara kalian yang masih tertinggal. I will put all of you, none of you in prison, and I will free one. He goes, brings this process of yours to prove to me that you are not spies. Ya, saya tidak akan menaruh kalian semuanya ke dalam penjara, ya, tapi akan satu orang saja tinggal, ya, untuk kalian membuktikan bahwa kalian ini bukan mata-mata. I swear by the life of Pharaoh, you are spies. Tapi demi nama Fir'aun, kalian adalah mata-mata. And he orders them to be put in prison for 3 days. Lalu dia menyuruh mereka dimasukkan ke dalam penjara selama 3 hari. In verse 18, we know that Joseph met with them on the 3rd day, and he said to them, "Do that and live. I fear God." Lalu di ayat yang ke-8 ya, akhirnya Yusuf bertemu kepada mereka dan mengatakan kepada mereka, "Aku juga adalah orang yang takut kepada Tuhan." I'm going to prove to you I am better than you. You know what? Here's what I'm going to do. Ya, aku akan membuktikan kepadamu, I'll prove to you, ya, kalau aku ini lebih baik daripada yang kamu bayangkan. I will not put you all in prison. I'll just keep one of you here, and the rest of you go take corn, take food to your people for their hunger. Oke, jadi begini dealnya ya. Saya tidak akan menaruh kalian semua 10 saudaranya ini ke dalam masuk ke penjara, tapi saya akan keep keep itu what is keep means in Indonesia. Satu orang saja saya tahan ya, yang selebihnya yang 9 orang kamu boleh kembali dan membawa makanan. Go bring your little brother so you can prove to me that you are not spies and you can live. Bawa kemari adikmu yang kalian katakan itu dan buktikan kalau kalian ini bukan mata-mata. And that is exactly what they did, as it is written in verse 20. Dan inilah yang dikatakan di dalam Alkitab di dalam ayat yang ke-20. Hold on brother, my pen is out. Okay. 20, right? That's what to read it? I already covered in verse 20. Notice verse 21 is a very powerful verse, and somehow Muhammad forgot it in the Quran. Nah, catat ya, di ayat yang ke-21 ini adalah ayat yang penting ya. Tetapi kok bagaimana bisa Muhammad lupa mencatat, memasukkan ke dalam Quran ayat yang 21 ini. Ya, read verse 21. 21 ya, saya bacakan. Lalu berkatalah mereka kepada yang lain, "Nah, kita sekarang dihukum akibat kesalahan kita terhadap adik kita dahulu. Ia minta tolong tetapi kita tidak mau peduli. Walaupun kita melihat bahwa ia sangat menderita. Itulah sebabnya kita sekarang mengalami penderitaan ini." This is what happened 20 years earlier. Ini terjadi 20 tahun yang lalu. Joseph was 17 years old when he was begging them, "Please, my brothers, don't sell me. Please, my brothers." And they did not hear his heart, his cry. Ini terjadi ketika Yusuf masih berusia 17 tahun. Ya, dia meminta kepada saudara-saudaranya, "Tolong, brother, tolong kakak, jangan jual saya. Tolong jangan jual saya." Tetapi saudara-saudaranya itu tidak mau mendengarkan Yusuf. Now Joseph, 37 years old.
Sekarang Yosef berusia 37 tahun. And the guilt of what they have done towards him lasted inside them for 20 years. Dan kesalahan yang mereka perbuat terhadap Yusuf ini di masa lalu ya tinggal menetap di kesalahan itu, dosa itu ya mengiang-ngiang di kepala mereka selama 20 tahun. Now they know, because they did not show mercy to their brother, God is punishing them. Karena mereka ingat mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada adik mereka Yosef, maka Tuhan juga membalaskan hal itu kepada mereka. They did not help him, but they caused him to be in distress. That's why they are now in distress. Ya, mereka tidak membantu menolong Yusuf, bahkan menyebabkan Yusuf itu distress atau menderita. Maka sekarang Tuhan membalaskan itu dan mereka sekarang menjadi menderita. Notice what Reuben said in verse 22. Ya, mari dicatat apa yang Ruben itu anak pertama dari Yakub ya. Katakan. Verse 22 ya dikatakan, kata Ruben, bukankah dahulu sudah saya katakan kepada kalian supaya anak itu jangan diapa-apakan, tetapi kalian tidak mau mendengarkan, dan sekarang kematiannya dibalaskan kepada kita. All this conversation back and forth between the brothers and Benjamin was in the Hebrew language. Ya, percakapan antara mereka ini ya, antara saudara-saudaranya ini bolak-balik mereka katakan ke dalam bahasa Ibrani. They did not know that Joseph is there and he can hear them and he can understand them, because there was those what we call translator between Joseph and them. Ya, mereka tidak mengerti kalau Yusuf di sini mendengarkan percakapan mereka, dan mereka mengerti percakapan mereka karena Yusuf juga berbahasa Ibrani. Nah, di situ ada penterjemahnya. It is like if I'm talking to you right now in English and our dear sister Len is not here, so I never will think that you understand what I'm saying. Jadi seperti gini ya, misalnya saya lagi nggak di sini. Lalu Bro Osama ngomong dalam bahasa Indonesia, dan Bro Osama pikir saya tidak mengerti, tapi sebenarnya saya mengerti bahasa tersebut atau percakapan tersebut. Now let's read what is written in verses 23, 24. Mari kita baca ayat yang ke-23 ya. Yusuf mengerti bahasa mereka, tetapi mereka tidak mengetahui hal itu, karena mereka berbicara dengan Yusuf dengan perantara seorang juru bahasa. Berarti ada penterjemahnya ya. 24. Yusuf meninggalkan mereka lalu menangis. Ketika sudah dapat berkata-kata lagi, ia kembali kepada mereka, lalu mengambil Simeon dan menyuruh mengikat dia di depan semua saudaranya. Notice up to that point, Joseph did not tell them who he is, and because of his compassion, because of his heart is broken and his love for his brother, he went away and he cried. Ya, catat di sini, Yusuf tidak mengatakan kepada saudara-saudaranya siapa dirinya, ya. Hatinya begitu hancur, lalu dia keluar, ya, dia pergi, ia menahan kehancuran hatinya, dan dia kembali lagi kepada mereka setelah merasa mulai baian. He came back to them with his harshness, like he has been speaking with them. Took Simeon
from among them, and he ties his hand in front of them. Dia berbicara kepada mereka dengan suara yang tegas, yang kasar ya. Lalu dia mengambil Simeon, lalu mengatakan, ambil Simeon, ikat Simeon. Then Joseph gives the order that they will have the corn and that their silver will return to each one of them, and they will give also extra food for the trip. Ya, lalu Yusuf memerintahkan mereka bisa mendapatkan makanan. Ambil silvernya untuk pertukaran makanan ya. Ambil silvernya dan berikan mereka makanan. Ya, tapi Yusuf mengambil Simeon, menahan Simeon. And as they were traveling on their donkey to their home country back. Ya, lalu mereka travel itu berarti pulang kembali ke tanah Kanaan dengan donkey. Donkey itu bahasa Indonesianya. One of them opened his bag to give some corn to the donkey. Salah satu dari antara mereka membuka salah satu tas ya atau karungnya untuk memberi makan kepada donkey. Donkey itu apa sih bahasa Indonesianya? And he looked, and here it is. His silver is in his stack. Lalu mereka kaget dan mereka menemukan bahwa silver, perak-perak mereka ya yang untuk menjual itu ada di dalam karung tersebut. Then he told the rest of the brothers, I found the silver in my sack. Lalu di antara mereka mengatakan, saya menemukan silver, saya menemukan perak ini di antara salah satu karung. And they all got scared. Dan semuanya ketakutan. And they all asked the question, what is this that God has done unto us? Dan mereka semua bertanya-tanya, ya Tuhan, apalagi yang telah Engkau timpakan kepada kami? Notice, my friends, I'm not making this up as Muslim scholars do for the interpretation to the Quran. Ya, catat ya teman-teman ya, saya tidak membuat-buat cerita ya seperti Muhammad membuat cerita-cerita mengenai Yusuf yang dimasukkan ke dalam Quran. I'm just reading to you the passages of the Bible. Saya hanya membacakan saja ayat-ayat yang ada di Alkitab. Now the brothers went back to Jacob and they told him everything what happened. Nah, mereka semua datang kepada Yakub ya dan menceritakan semua apa yang telah terjadi dan yang mereka alami. They told them about that master in Egypt, how he was harsh and mean when he was talking to them. Mereka menceritakan kepada Yakub ya mengenai tuan atau master atau penguasa di negara Mesir itu yang sangat galak, yang sangat mean itu galak apa ya? Keras kepada mereka. That he thought we are bunch of thieves or bunch of spies. Dan tuannya ini dan master ini mengira kalau kami adalah pencuri-pencuri atau mata-mata. That we explained to him. We're not spies. We are 12 sons of an honorable man. You, Jacob. Ya, tapi kami mengatakan kepada master ini kalau kami ini bukan mata-mata atau pencuri, tapi kami adalah sebenarnya 12 bersaudara dari seorang yang beriman kepada Tuhan. We told him about Joseph, how we lost him, and then we told him about this brother, our brother Benjamin. Lalu kami mengatakan kepada master ini mengenai Yosef, apa yang terjadi dengan Yosef, dan juga menceritakan kepada dia saudara kami yang masih kami tinggal bersama ayah kami. And that mean man, he will not believe us. He put us in prison for 3 days.
karena master ini tidak percaya kepada kami ditaruh di penjara selama 3 hari. He made this test for us. He said, okay, I'm going to keep one of you here and the rest of you can go to your family. Show me that you're telling me the truth by bringing that little son of your father. Master ini menguji kami kalau kami adalah benar-benar 12 bersaudara dengan menahan satu di antara kami agar kami bisa membawa saudara kami yang ditinggal bersama ayah kami. And then we read in verse 35, as they were opening their bags, they were opening their sacks, each one found his money, his silver in their sacks. Oke, ketika kita baca di ayat yang ke-35 ya, mereka masing-masing menemukan uang, silver mereka ya, merchandise mereka yang harusnya ditukarkan kepada untuk makanan, semuanya kembali ya ke-35 ya. And now they're all afraid. Ya, 35 mari kita bacakan. Kemudian pada waktu mereka mengosongkan karung-karung mereka, mereka menemukan dompet masing-masing yang berisi uang. Lalu mereka sangat ketakutan juga ayah mereka dan mereka takut. Now notice the reaction of Jacob, not as we have read it in the comedy Quran, but the real reaction of Jacob. Mari kita lihat bagaimana reaksi Yakub ya akan kejadian ini. Bukan lucu-lucuan seperti yang diceritakan di dalam Quran, tapi ini adalah reaksi yang sebenarnya seorang ayah. Ya, ayat ke-36 dikatakan, I'm reading on 36. Lalu berkatalah ayah mereka, kalian menyebabkan aku kehilangan semua anakku. Yusuf tidak ada lagi, Simeon tidak ada lagi, dan sekarang kalian akan mengambil Benjamin juga. Bukan main penderitaanku. Do you notice the difference between the true biblical account and the comedy account of Muhammad in the Quran? Ya, kalian bisa lihat di sini ya, bagaimana kisah yang sebenarnya di dalam Alkitab dan bagaimana lucu-lucuan yang Muhammad taruh di dalam Alkitab, di dalam Quran mereka. Joseph is gone, and Simeon is gone, and now you want to take Benjamin too? Yusuf sudah tidak ada, Simeon tidak ada, dan sekarang kalian mau mengambil Benjamin juga? All this happening to me? Semua ini terjadi kepadaku. In the Quran, Simeon, who is not left behind, the whole 10 brothers came back to their father. Di dalam Quran, Simeon yang tidak mentionnya tidak ada di situ, semua saudaranya kembali kepada Yakub. But here in the Bible, we know for sure that the true biblical account is what is written is accurate. Tapi di sini di Alkitab ya kejadiannya ya ini akurat. Ya. Jacob did not say, okay, you need to go back to Allah and bring me a covenant from Allah, so I will allow you to take Benjamin. Di sini Yakub tidak mengatakan, oke, kalian kembali kepada Allah ya dan mendapatkan aku perintah dari Allah yang sebenarnya. But notice what Reuben said in verse 37. Ya, catat ya apa yang Ruben katakan di ayat yang ke-37. Ya, lalu kata Ruben kepada ayahnya, serahkanlah Benjamin kepada saya, ayah. Ini Ruben yang ngomong ya. Nanti akan saya bawa kembali. Jika tidak, ayah boleh membunuh kedua anak laki-laki saya. Reuben made the promise to his father. He will take Benjamin and he will bring Benjamin back alive, healthy to his father. If not, you can kill my own son. Di sini Ruben membuat janji kepada Jacob ayahnya ya.
membuat janji kalau tidak kembali, kalau Benjamin tidak kembali, Yakob bisa membunuh dua anak laki-lakinya. I'm sorry, what? The two sons. Reuben will go with Benjamin, and if he will not bring Benjamin back, Reuben will lose his son. Okay. Reuben akan pergi bersama Benjamin. I mean, he actually have two sons. Yes, man. Ya, Reuben. Yeah. Reuben akan pergi bersama Benjamin, dan kalau Benjamin tidak kembali pulang lagi, kembali pulang bersama dia, maka Yakob boleh membunuh dua anak laki-lakinya. Two sons. Okay. Now, Jacob did not say, okay, you can take him. No, that's not what happened. Yakob tidak mengatakan, oke, bawalah anak Benyamin. Tapi bukan ini yang terjadi. Jacob insisted that they will not take Benjamin. Yakub meyakinkan, insist ya, kalau mereka tidak akan membawa Benjamin. Because he knows if something bad happened to Benjamin, he will die in sorrow and in grief. Karena dia tahu kalau sampai terjadi sesuatu kepada Benjamin, dia akan mati karena kesedihannya. But the famine was severe. Tapi kelaparan itu sangat-sangat besar. Now all the corns they take with them from Egypt is gone. Nah, jagung-jagung yang mereka dapatkan dari Mesir itu ya, mereka sudah makan dan sudah habis. And that is exactly what we read in Genesis chapter 43. Dan itulah yang terjadi dalam Kejadian pasal yang ke-43. Jacob asked his sons, go back to Egypt and buy us more food. Yakub memerintahkan kepada anak-anaknya, anak-anak lakinya, kembalilah ke Mesir dan belilah makanan lagi. Judah, notice here, we're not talking one of the sons or the sons. We're having specific names. Who says what? Ya, Yehuda berkata ya, di sini di Alkitab tidak mengatakan salah satu dari anak-anak Yakub, tapi spesifik ya, dikatakan Yehuda, anak dari Yakub yang berkata. He told his father, that man, the rough man who speak with us with harshness, said, do not see my face unless you bring your brother. Yudas mengingatkan ya kepada Yakub, gubernur Mesir itu yang galak, yang sangat keras kepada kami, mengancam kepada kami, jangan pernah kembali kalau kami tidak membawa adik kami itu. Dad, if you send with us our brother, for sure we'll go and buy you food. Kalau kami pergi bersama adik kami, Benjamin, ya, kami pasti akan boleh membeli makanan. If not, we will never go back to see that man. Kalau tidak, kami tidak akan pernah kembali menemui gubernur Mesir itu. Read verse 6, sister. Mari kita baca ayatnya yang ke-6. Kata Yakub, mengapa kalian menyusahkan aku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa kalian masih mempunyai adik? Why you do that to me? Why did you tell that man that you have another brother? Mengapa kalian mengatakan kepada orang itu kalau kalian masih mempunyai saudara yang lain? Man, Dad, how do we know? He was asking us all these questions. Ayah, bagaimana kami bisa menjawabnya? Bagaimana kami bisa tahu? Orang ini menanyakan kepada kami segala macam pertanyaan kepada kami. The man thought that we are spies and we were trying to prove to him that we're not spies. Orang tersebut menuduh kami sebagai mata-mata dan kami harus membuktikan kepada dia bahwa kami ini bukan mata-mata. He asked us all kind of question about, is your father alive?
Do you have a brother? And we just told him because we did not know that he's gonna ask us to bring Benjamin to him. Dia bertanya yang macam-macam. Dia bertanya, apakah ayahmu masih hidup? Apakah kamu masih punya saudara lain lagi? Dan pertanyaan-pertanyaan bagaimana? Jadi kami harus menjawab semua pertanyaan tersebut agar kami tidak dituduh sebagai mata-mata. Judas told his father, bring the young man with us, we will take him with us, and we'll go and bring food, or all of us, you and I and our children will die of the hunger. Lalu Yehuda mengatakan kepada ayahnya, berikanlah kami izin untuk membawa adik kami, ya, agar kami bisa membawa makanan. Ya, kalau perlu agar semua kami tidak mati kelaparan. I will assure you that I will bring him back to you. You will have him from me. I will stand up before God as guilty all the days of my life if I will not bring him back to you. Ya, saya menjamin bahwa kita semua akan kembali dengan selamat, ya. Atau saya nih akan bertanggung jawab seumur hidup, ya, bertanggung jawab menerima hukuman seumur hidup saya. That we've been lingering. Have you not do that? We would have go to Egypt twice in the last few weeks. Kalau ayah menunda-nunda begini terus berargumen terus, ya, maka kami sebenarnya tidak perlu datang bolak-balik ke Mesir. So Israel agreed with them. Lalu Israel atau Yakub setuju dengan permintaan mereka. You can take from the best of the fruit of the land as a gift to that man. Oke, baiklah. Ayahnya berkata, kalian bawalah itu hasil buah-buahan yang terbaik, ya, yang terbaik. Go ahead and read all these material which they were supposed to take as gift to Joseph. Oke, saya bacakan ya ayat yang 11. Lalu ayah mereka berkata, jika memang harus begitu, bawalah hasil yang paling baik dari negeri ini dalam karung-karungmu sebagai hadiah untuk gubernur itu. Damar, madu, rempah-rempah, buah kemiri, dan buah badam. Bawalah juga uang 2 kali lipat, karena uang yang ditemukan di dalam karungmu itu harus kalian kembalikan. Barangkali itu suatu kekeliruan. Bawalah adikmu itu dan kembalilah dengan segera. I'm reading until 13. Go ahead. Notice that the honey and the spice and the myrrh and the nuts and the palm is available, but they don't have corn and wheat because these are the fruit which you can store for years. Ya, tapi notice ya bahwa damar, madu, rempah-rempah, buah kemiri dan buah badam, ya, itu masih bisa mereka produksi. Tetapi corn atau gandum ya, yang sebagai makanan pokok mereka tidak punyai. In verse 12 we read that Jacob asked his sons to take silver, the one which it was returned to them, and another silver to buy the new corn. Di ayat yang ke-12 tadi dibacakan ya bahwa Yakub memerintahkan kepada mereka membawa uang 2 kali lipat, silver uang yang mereka yang ada di karung mereka yang dikembalikan itu harus dikembalikan juga kepada tuan tanah Mesir. Jacob was not poor, but he needed corn and wheat, the normal substance for everyday life. Yakub bukan orang miskin, dia punya uang, dia punya silver, tapi yang tidak dipunyai oleh Yakub adalah jagung sebagai makanan pokok mereka. He had plenty of silver, but he does not have corn. Dia punya banyak silver, punya banyak perak, punya banyak uang, tapi tidak punya jagung. That's not what Muhammad know from the Quran. Ini bukan yang Muhammad ketahui, ya, yang dia culik di dalam Qurannya. Muhammad made Jacob's sons poor who have some cheap merchandise. Muhammad
membuat atau menceritakan bahwa anak-anak Yakub ini sangat miskin dan mereka cuma punya barang-barang murahan. And that's what we will discover when we continue in our study in our next broadcast. Dan ini yang akan kita bahas ya di pengajaran kita ya di pengajaran yang akan datang. Oke, teman-teman. No, not yet. Come on. Oh, not yet. Okay. Notice here that they took their brother and they came back to that harsh man. Ya, notice, catat di sini ya. Jacob also, go ahead, finish this first. Oke, catat. I'm trying to They figure took it their in brother Benjamin and they went back to Egypt. Ya, mereka akhirnya bisa membawa Benjamin ke Mesir bersama dengan uang dan rempah-rempah dan apa yang mereka akan beli untuk jagung. And Jacob prayed for them. Dan Yakub berdoa untuk mereka. And he asked God to show his mercy on them before that harsh man, that he will allow them to take Benjamin and free Samuel back as they are already as Samuel already been messed. Dan Yakub berdoa memintakan pengampunan atau kasih, yang mendapatkan kasih dari orang Mesir, masternya itu ya, gubernur Mesir, agar dia membebaskan Simeon dan juga mengembalikan Benjamin kembali kepada mereka. They took the gift, they took the silver, and they took Benjamin, and they went back to Egypt as they stood for the second time before Joseph. Dan mereka, saudara-saudaranya ini, membawa hadiah-hadiah, membawa uang ya, silver, dan juga membawa adik mereka Benjamin kepada mereka untuk kembali menghadap Yusuf di Mesir. That's what we will be continuing our study next broadcast. Oke, kita akan kembali dan inilah yang akan kita bahas di minggu yang akan datang. Ya, mungkin bukan minggu ini, tapi minggu yang akan datang, membahas kembali apa yang terjadi. Amen. Ya, brother. Yes, ma'am. Are you? So we continue in the future. We're gonna stop here next- for today. We're gonna stop Yeah. here for today. Kita akan berhenti sampai di sini ya, teman-teman. Dan saya berdoa agar materi ini, yang perbandingan kisah atau nabi di Quran dan di Alkitab, bisa mencerahkan kawan-kawan Muslim. Mari deh ya, buka pikiran kita, buka otak kita. Otak kita ini adanya di kepala, bukan di pantat. Jadi tolong berpikir. Absolutely. Perbandingkan lagi ya, perbandingkan kembali Quran dan Bible ya. Amen. Think with your brain. Your brain is in the head, not on your butt. Okay. Yep. So- Sadly, when here is the truth. When we are so prejudiced about our belief, we will close our eyes, close our ear. We don't want to hear anybody to say anything wrong about our belief. Translate that, please. Ya, kita jangan melakukan begini ya. Kalau kita dengan keimanan kita, jangan kita tutup mata, jangan kita tutup telinga, dan jangan kita tutup hati, ya. Tapi mari kita bukakan hati kita, bukakan mata kita, dan bukakan telinga kita agar pikiran kita juga terbuka. But if we use logic and common sense and examine that which is written in the book, Tapi kalau kita bisa mengexamine, ya, kita bisa memeriksa kembali apa yang sudah kita baca, we'll come to realize that the Quran cannot be the perfect, best word of Allah in the Quran. ya, kita akan bisa mendapatkan
konklusi, kita akan mendapatkan bisa mendapat pencerahan bahwa sebenarnya Quran itu bukan kata-kata Tuhan. I know that Muslims all their life believe that the Quran is a perfect miracle, the best miracle to prove that Muhammad is a prophet. Ya, saya tahu ya kalau orang-orang Muslim ini, teman-teman Muslim ya, di dalam seluruh hidup mereka menganggap bahwa Quran adalah yang terbaik untuk kehidupan mereka, dan Muhammad adalah nabi yang terbaik. Muslim always believes that the Quran is clear, easy book, easy to understand. It's the best of the books. Ya, Muslim selalu mengatakan bahwa Quran adalah buku atau kitab yang mudah dimengerti, dan Quran adalah yang sebaik-baiknya buku yang pernah diturunkan. But is this true? Tapi apakah ini benar? I'm not talking about specific doctrine, the differences between Christianity and Islam. Ya, saya tidak mengatakan membahas mengenai doktrin antara Islam dan Kristen. I'm not talking about some of the harsh chapters in the Quran or the ambiguous chapters of the Quran. I'm talking about the best of the stories of the Quran. Ya, saya tidak mengatakan ayat-ayat yang harsh ya, yang kasar, yang galak, yang keras ya. Tetapi saya di sini menyampaikan kisah-kisah yang terbaik daripada Quran. The story of Joseph is my favorite story in the Bible. Kisah Yusuf, Nabi Yusuf adalah kisah favorit saya di dalam Quran. But sadly, when I read it as a child, 10 years old, 11 years old in the Quran, I could not help it but to shake my head and laugh. Tapi ketika waktu saya membacanya, waktu saya masih kecil ya, di usia saya yang ke-12 ya, saya masih 12 tahun waktu itu, saya membaca kisah Yusuf di Quran itu, saya tidak bisa menolong diri saya sendiri, saya ketawa terbahak-bahak. Muhammad ruined one of my favorite stories in the Bible. Muhammad benar-benar menghancurkan kisah Yusuf yang ada di Alkitab dan menjadikan sangat buruk di dalam Quran. I hope if you have not seen the previous 3 broadcasts, you go back and watch them. And as we continue to finish that story in the Quran, you see even more and more nonsense in the Quran. Ya, saya harap Anda kalau Anda tidak mengikuti 3 sesi yang sebelumnya, saya harap Anda mengikuti menonton kembali 3 sesi yang sebelumnya, dan Anda akan menemukan in the future ya, Anda akan menemukan lebih lagi cerita-cerita yang tidak masuk akal di dalam Quran. It's a sad story. Sangat menyedihkan. But sadly, Muslims will never see the truth about their Quran as long as they keep their eyes closed and their ears shut. Yang paling menyedihkan adalah orang-orang Muslim ini, teman-teman Muslim ini tidak akan pernah melihat kebenaran selama mereka menutup mata mereka, telinga, dan hati mereka akan kebenaran. My prayer is that each and every one of you, my dear Muslim friends, will watch these broadcasts, take notes, ask questions, and then the truth will set you free. Ya, doa saya untuk teman-teman ini adalah mereka tonton lagi ya program-program ini, lalu catat apa yang kalian tonton, dan tanyakan apa yang kalian tonton. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada kami. The miracle of the Quran is an empty miracle. Keajaiban di dalam Quran ya adalah keajaiban yang kosong belaka atau mujizat kosong belaka. It break my heart because I know both sides of the story and Muslim only know one side of the story. Hati saya sangat hancur ya. Karena saya mengerti, saya tahu kedua
cerita ini di dalam Alkitab dan di Al-Quran. Tapi kawan-kawan Muslim cuma taunya kisah ini hanya di dalam Quran. I challenge you, my dear Muslim friends, to read Quran chapter 12 and compare it to the Genesis account. Saya menantang kalian ya teman-teman Muslim ya untuk membaca kisah Yusuf ini, Quran 12 ya surah Yusuf, dan membandingkannya kepada kisah Yusuf di dalam buku kitab Kejadian mulai dari pasal yang ke-38. A simple reading to these two stories about Joseph in the Quran and the Bible would set you free. Membaca perbandingan ya, contoh-contoh yang sudah kita bacakan, Kejadian mengenai Nabi Yusuf dari Quran dan dari Alkitab ya, kalian perbandingkan, ini akan membebaskan kalian dari ketololan. Examine that which is written and you will be set free. Periksa kembali apa yang sudah kalian baca ya, keduanya, dan Anda akan terbebaskan. And we'll continue. Dan kita akan lanjutkan. Do we have any questions from your wonderful audience? Ada yang tanya di audience ini? Oh ya, hold on one second. Tolong Pak Moderator ditampilkan nomor telepon admin kalau ada pertanyaan untuk sesi yang berikutnya. Bisa ditampilkan Pak Admin, bagaimana mereka teman-teman penonton ini bisa menghubungi kami ya, mungkin ada pertanyaan ya untuk session berikutnya. I ask the admin to show the admin's number, so the viewers who have any question can ask a question through that telephone number. Admin, can you please show the telephone number on the okay? The telephone number is 1-415-573-7791 ya. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat nomor teleponnya, ini ada di depan ya di layar. Kodenya 1-415-573-7791 kalau ada pertanyaan melalui WhatsApp ya.